Assalamualaikum Ananda siswa kelas 8. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini kita belajar tentang hukum bacaan mat. Adapun kompetensi dasar beserta tujuan pembelajarannya bisa Ananda lihat dari layar monitor yang Ananda miliki. Nah, silahkan Ananda siapkan peralatan tulis untuk mencatat materi yang akan kita bahas pada pembelajaran pada saat ini. Perhatikan ayat yang dilingkari pada layar monitor Ananda tersebut. Apakah Ananda mengetahui ayat yang dilingkari tersebut apa nama hukum bacaan matnya? Nah, perhatikan dengan penuh ketelitian apa maksud dari ayat yang Ibu lingkari tersebut. Nah, selanjutnya akan Ibu ajukan pertanyaan yang ada pada layar monitor Ananda. Silakan perhatikan baik-baik pertanyaan yang Ibu ajukan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas pada pembelajaran berikut ini. Simak dengan baik-baik ya. Nah, marilah kita mulai dengan membahas pengertian mat terlebih dahulu, yang bisa Ananda lihat pada layar monitornya. Nah, bagaimana Ananda bisa dipahami pengertian mat menurut bahasa dan istilah? Ibu yakin Ananda pasti bisa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembagian mat. Silakan Ananda lihat lagi di layar monitornya. Sesuai yang Ananda lihat di layar monitornya, bahwa mat itu terbagi kepada dua. Yang pertama mat asli atau mat tobi'i, yang kedua mat far'i. Mat asli atau mat tobi'i adalah memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mat dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Ibu ulangi, memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mat dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Mengapa diberi nama mat tobi'i? Karena matnya berlaku sesuai tabiat aslinya, sehingga disebut juga dengan mat asli. Ukuran panjangnya adalah 2 harkat atau 2 ketukan. Sedangkan huruf mat itu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Hukum mat tobi'i ini akan berlaku jika terjadi ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jika huruf hijaiyah berbaris fathah bertemu dengan huruf hijaiyah alif. Contohnya adalah iyyaka. 2. Jika huruf hijaiyah berbaris kasrah bertemu dengan ya sukun. Contohnya adalah alladzina. 3. Jika huruf hijaiyah berbaris dhammah bertemu dengan huruf mat waw sukun. Contohnya adalah al-maghdubi. Nah, untuk lebih pahamnya, Ibu berikan contoh yang lainnya pada ayat berikut ini. Perhatikan dengan baik-baik kalimat yang Ibu lingkari pada layar monitornya. Dari yang kita bahas ini, apakah Ananda sudah paham? Apa yang dimaksud dengan mat tobi'i atau mat asli beserta contohnya dan bagaimana cara membacanya? Sebanyak 2 ketukan. Nah, selanjutnya marilah kita bahas tentang mat far'i.
Selanjutnya akan kita bahas mad jaiz munfasil. Perhatikan video berikut ya. 1. Apa sebenarnya yang membuat ada munfasil ini menjadi hakiki dan jaiz munfasil ini menjadi hukmi? Oke, kita teruskan. Pertama kita lihat pengertian. Ini lebih kurang dengan pengertian dalam video sebelumnya, tapi kita tambahkan hakiki. Jadi mad itu adalah bacaan yang panjang, jaiz itu adalah harus, munfasil itu terpisah. Sedangkan hakiki adalah hakikatnya yang sebenar-benarnya. Apa maksud terpisah hakikat sebenar-benarnya ini? Di sini ada tanda mad bertemu dengan hamzah berada pada dua kalimah. Ini masih bisa kita fahami karena ini masih dalam konteks mad jaiz munfasil, belum masuk hakikinya. Jadi di mana hakikinya? Sebelumnya kita akan bahas dulu hamzah ini. Hamzah itu terserah dia mau berbaris di atas, mau baris di bawah, mau baris di depan. Jadi itu tidak masalah. Dan kita akan lihat apa sebenarnya ciri daripada mad jaiz munfasil hakiki ini di sini. Oke, dari ciri inilah kita tahu, oh ini ternyata mad jaiz munfasil hakiki. Yaitunya tadi, tanda mad bertemu dengan hamzah pada dua kalimah ini, dia makna berbeda. Dua kalimah itu makna yang berbeda, penulisan terpisah. Contoh nanti maliki yaumiddin, maliki satu, yaumi satu, ad-din satu. Jadi terpisahnya seperti itu. Makanya di sini disebutkan dengan penulisan terpisah. Panjangnya sama, 4 ke 5 harakat. Jadi kita teruskan. Di sini kita lihat contohnya. Contoh mad jaiz munfasil hakiki dalam surah Al-Baqarah ayat 19. Ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Makna fi dengan adzanihim berbeda dan secara penulisannya pun berbeda. Kalau seandainya kita tidak tahu makna, tidak masalah. Yang penting di sini penulisannya berbeda. Fi dengan adzanihim. Kita jelas di sini fi dengan adzanihim. Sama dengan Al-Baqarah ayat 20. Di sini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Idza satu kalimat, azlama satu kalimat. Jadi kita nampak perbedaannya di sini. Ada penulisan yang berbeda menjadi dua kalimat. Idza dengan azlama. Setelah itu Al-Baqarah ayat 25. Di sini ada tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Fiha satu kalimat, azwajun satu kalimat. Penulisannya pun terpisah. Fiha dengan azwajun. Sedangkan di sini Al-Baqarah ayat 33. Ini di sini ada tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Ini dengan a'lamu. Penulisannya pun terpisah. Jadi ini panjangnya 4 hingga 5 harakat. Inni a'lamu fiha azwajun wa idza azlama fi adhanihim. Jadi mad jaiz munfasil hakiki ini adalah mad jaiz munfasil yang biasa kita temukan dan kita memang sudah bisa membedakannya karena berada pada dua kalimat. Idza dengan azlama, penulisan pun terpisah. Sekarang kita akan lihat mad jaiz munfasil hukmi yang kedua. Secara pengertiannya, mad adalah bacaan yang panjang, jaiz adalah harus, munfasil terpisah, hukmi. Apa itu hukmi? Yaitunya secara hukum. Ya. Apa maksud secara hukum ni? Secara kaedah bahasa Arabnya, hukumnya terpisah. Ya. Apa maksud terpisah ini? Yaitunya masih sama dengan tadi. Tanda mad dan hamzah terpisah. Maksudnya berada pada dua kalimah. Kalau berkenaan dengan hamzah ini masih sama, apakah dia berbaris di atas,
berbaris di bawah atau berbaris di depan. Sekarang, apa ciri kepada mad jaiz munfasil hukmi ini? Cirinya makna berbeda, penulisan bersambung. Nah, di sinilah letak perbedaannya. Kalau tadi mad jaiz munfasil hakiki, maknanya sama-sama berbeda, tapi yang hakiki itu penulisan terpisah. Kalau hukmi, penulisan bersambung. Panjangnya gimana? Sama, 4 ke 5 harakat. Sekarang kita lihat contohnya supaya lebih fahamnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya, di sini. Ya ayyuha. Kadang kita akan mengira ini adalah mad wajib mutasil karena satu kalimah. Ya, mad wajib mutasil tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Jadi banyak orang mengira ini adalah mad wajib mutasil. Sebenarnya ya ayyuha ini adalah 2 kalimah, hanya penulisan saja bersambung. Kita lihat apa asal daripada ya ayyuha ini, yaitu ya dengan ayyuha. Okey, ya dengan ayyuha asalnya seperti ini, tapi secara penulisannya digabung. Maka ya ayyuha ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Sama nanti kalau kita temukan ya ayyuhalladzina amanu, itu pun sama ya ayyuha juga. Sama lagi qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita temukan ya ayyuha yang lain dalam Al-Quran, itu adalah mad jaiz munfasil. Contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 179. Di sini ada ya uli. Ya uli. Apakah ini mad wajib mutasil? Bukan, tapi ada mad jaiz munfasil yang penulisannya bersambung. Apa asalnya? Yaitu ya dengan uli. Ya dengan uli. Jadi apa sebenarnya fungsi ya ini? Apa maksudnya? Kalau kita lihat secara kaedah bahasa Arabnya, ya ini disebut dengan ya nida. Ketika kita belajar bahasa Arab disebut dengan ya nida atau disebut dengan panggilan. Ya wahai, ya ayuhan nas, wahai manusia, untuk memanggil. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berfikir. Jadi ya ini disebut dengan ya nida untuk panggilan. Ini contoh tentang ya ayuha. Yang kedua, di sini pada surah Muhammad ayat 38, di sini ha antum. Haula ini kita bahas pada surah bawah ini nanti. Ha antum ini sebenarnya adalah 2 kalimah. Bagaimana asalnya? Di sini. Ha dengan antum. Ha dengan antum. Dan seterusnya surah An-Nisa ayat 143. Di sini sama dengan atas tadi. Haula, haula. Ini adalah mad jaiz munfasil. Lebih tepatnya mad jaiz munfasil hukmi. Jadi bagaimana asal kalimah ini? Ha dengan ulai. Ha dengan ulai. Jadi apa sebenarnya maksud ha ini? Yaitunya untuk tanbih, peringatan. Jadi untuk mad jaiz munfasil hukum ini ada untuk iya tadi untuk panggilan dan ada untuk ha untuk tanbih, peringatan. Jadi kalau kita ingin fahamnya, mad jaiz munfasil tadi yang ada hakiki, ada hukmi. Mad jaiz munfasil hakiki adalah makna berbeda, penulisan terpisah. Kalau hukmi tadi makna berbeda juga, tapi penulisan bersambung. Ya, di sinilah letak bedanya. Di sini penulisan terpisah untuk hakiki, sedangkan untuk hukmi penulisan bersambung. Jadi seandainya kita susah untuk membedakan, terlalu banyak kita hafal mana yang hakiki, mana yang hukmi, tidak masalah. Yang penting kita tahu bahawa ini adalah mad jaiz munfasil, bukan mad wajib muttasil. Nah, jika mad tabi'i tersebut terjadi pada akhir kalimat, maka huruf yang di depannya setelah huruf madnya itu disukunkan dan jadilah namanya berubah menjadi mad arid lis sukun.
yang panjangnya boleh dibaca 2 ketuk, 4 ketuk, dan 6 ketuk. Silahkan bisa 2, bisa 4, dan bisa 6. Sebagaimana contoh di sini ada kasrah, di depannya ya sukun. Ini awalnya adalah mad tabi'i atau mad asli, dibaca 2 ketuk. Mu'minina 2 ketuk. Namun ketika ini di akhir kalimat, maka huruf setelah huruf mad atau huruf ya ini disukunkan menjadi seperti ini, dan namanya berubah menjadi mad arid lis sukun, yang panjangnya boleh 2, boleh 4, dan boleh 6. Menjadi dibaca mu'minin 2 ketuk atau 4 ketuk, mu'minin, atau 6 ketuk, mu'minin. Seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan ketika membaca mad arid lis sukun harus konsisten dalam satu bacaan. Jika dalam membaca satu surah kita menggunakan 2 ketuk ketika membaca mad arid, maka selama satu surah tersebut bacalah 2 ketuk seterusnya. Begitu juga ketika 4 ketuk dan 6 ketuk. Sebaiknya tidak berubah-ubah. Misalkan dalam membaca suratul Fatihah, ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita menggunakan 2 ketuk sampai akhir waladdallin, juga 2 ketuk. Itulah cara membaca mad arid lis sukun. Salah satu daripada pembagian mad far'i, yaitu mad iwad. Baiklah, ketika kita bicara tentang mad iwad ini, terlebih dahulu kita akan masuk dulu kepada pengertiannya, yaitunya ini ada kata-kata mad dan kata-kata iwad. Daripada segi bahasanya, mad itu adalah bacaan yang dibaca panjang, iwad itu adalah pengganti bacaan yang dibaca panjang dan ada huruf yang diganti. Jadi kalau kita lihat maksudnya secara istilah, mengganti tanwin nasab. Nasab ni adalah istilah dalam kaedah bahasa Arab. Nasab ni sama dengan fathatain atau tanwin di atas. Jadi mengganti tanwin nasab atau mengganti tanwin di atas. Macam tu maksudnya dengan alif mad ketika waqaf. Okey, apa maksud daripada pengertian ini? Kita lihat di sini. Mad ini terjadi apabila ada tanwin atas. Ya, tadi kita sebut tadi di sini tanwin nasab. Tanwin nasab dalam istilah tajwidnya adalah tanwin atas. Kenapa dengan tanwin atas? Ketika berada pada akhir ayat atau akhir bacaan dibaca panjang menjadi panjang alif. Kenapa alif? Karena alif ini termasuk daripada salah satu huruf mad. Jadi baru terjadi panjang ini ketika tanwin atas berada pada akhir ayat atau akhir bacaan. Berapa panjangnya? Adalah 2 harkat. Dan sekarang kita lihat contohnya di sini dalam surah Al-Adiyah. Pada ayat pertama, dhabahan. Ini ada tanwin atas dan berada pada akhir ayat. Jadi ketika tanwin atas berada pada akhir ayat ini, maka menjadi panjang alif. Apa maksudnya? Baris ini dibuang 1 menjadi dhabaha. Maka disebut tadi menjadi panjang alif. Barisnya dibuang 1. Dhabahan menjadi dhabaha, menjadi panjang alif. Seterusnya qadhan menjadi qadha. Tanwin atas ini dibuang 1, akhirnya menjadi panjang alif karena ada alif sebelumnya baris atas. Seterusnya subhan menjadi subha. Tanwin atas dibuang 1, barisnya tinggal lagi 1, akhirnya menjadi panjang alif, subha, 2 harkat. Seterusnya naqa'an menjadi naqa'a. Tanwin atas ini dibuang 1, akhirnya barisnya tinggal 1, menjadi panjang alif. Seterusnya jam'an menjadi jama'a. Tanwin atas dibuang 1, tinggal 1, akhirnya ini menjadi panjang alif. Ada alif sebelumnya baris atas.